Jangan kau khianati bangsa ini. Jangan kau khianati pejuang-pejuang kita. Kau saya kejar sampai di mana. Kalau kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa konten terkait dengan Bapak Prabowo Subianto, di mana beliau mengatakan bahwa saya akan mengejar para pengkhianat yang berkhianat kepada negeri ini. Dan juga beliau akan mengejar orang-orang yang melakukan korupsi di negeri ini, dimanapun mereka berada. Waduh, ini sudah sangat luar biasa ya. Bentuk ketegasan dan keseriusan seorang pemimpin yang akan membangun bangsanya, yang akan membawa bangsanya menjadi lebih baik lagi, yang akan menyongsong Indonesia Emas 2045. Inilah pemimpin yang kita butuhkan di masa yang akan datang, teman-teman ya. Pemimpin yang mungkin bisa menyatukan, pemimpin yang bisa membuat shock terapi bagi para penjahat di negeri ini, pemimpin yang cinta terhadap rakyatnya, pemimpin yang selalu memikirkan rakyat-rakyat kecil, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. saudara diharapkan oleh rakyat, saudara harus menjadi pemimpin rakyat yang selalu berpihak kepada rakyatmu, selalu berpihak kepada rakyatmu. Jangan mau disokok, jangan mau dibeli, jangan mau berkhianat kepada rakyat Indonesia. Wow. Hai calon-calon bupati, hai calon-calon wali kota, hai calon-calon gubernur, berpihak membela rakyat kita, membela rakyat kita. Kau nanti dipanggil yang Maha Kuasa, kau berangkat dengan tenang, kau berangkat dengan senyum karena kau membela orang miskin, kau membela orang menderita, kau membela rakyat kita, kau membela bangsa Indonesia. Prabowo Subianto ya. Saya titip, jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Nanti jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi, kita tenang gue kejar lo sampai di mana. Wow. Ingat sumpah kita, ingat lagu-lagu kita. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Tidak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang. Tidak bisa bantu satu orang, jangan bikin susah orang. Wow, ini yang sangat luar biasa, teman-teman. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau tidak bisa bantu sedikit orang, bantulah satu orang. Kalau tidak bisa bantu satu orang, ya jangan buat susah. Minimal bantu dirimu sendiri gitu. Wah, ini sangat luar biasa sih. Kita akan pergi meninggalkan dunia dengan rasa bangga karena kita bekerja untuk rakyat. Wah, this is Prabowo Subianto, teman-teman. Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yang akan dilantik 20 Oktober nanti. Waduh. Saya sedikit lega, teman-teman. Maksudnya saya lebih sedikit lega setelah Pak Jokowi turun. Nantinya akan ada Pak Prabowo yang menggantikan sebagai sosok yang juga sangat luar biasa. Semoga Pak Prabowo bisa melebihi Pak Jokowi. Itu harapan kita, teman-teman. Agar apa? Agar tongkat estafet ini lebih baik lagi. Prabowo Subianto bersama semua jajarannya ingin menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Tidak ada lebih dari itu. Dan saya minta dengan tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Wow. Jangan kau khianati bangsa ini, jangan kau khianati pejuang-pejuang kita. Kau saya kejar sampai di mana. Kalau kau Wow. Gerindra harus beri contoh. Kita mau hilangkan korupsi, jangan kita jadi koruptor. Hai, kau yang jadi gubernur nanti, hai kau jadi bupati yang baik, jadi gubernur yang baik, jadi wagub yang amanah.
semakin kau berjuang untuk rakyat, semakin kau akan dicintai. Rakyat kita tidak lupa mereka-mereka yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Wow, 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 amazing teman-teman, amazing. Wow, inikah sosok macan Asia yang akan bangkit nantinya teman-teman? Apakah Indonesia akan disegani oleh dunia nantinya ketika Prabowo memimpin? Wah, setelah kita disegani dari sepak bola, ya kalau kita lihat kemarin timnas kita mengimbangi Arab Saudi, tapi sebenarnya salah teman-teman. Arab Saudi berhasil mengimbangi Indonesia. Itu yang benar ya. Itu guyon teman-teman. Tapi ya, apakah ini sosok macan Asia yang akan membawa Indonesia menuju masa-masa kejayaannya teman-teman? Waduh, ini apa ya? Kalau saya melihat seorang pemimpin dengan pidato-pidato yang seperti ini, wah itu kita seperti kembali ke zaman perjuangan dahulu ya, karena kan orator-orator hebat itu ada di zaman dahulu teman-teman. Dan di zaman modern sekarang ini, orator-orator yang luar biasa itu ya muncul di sosok Prabowo Subianto. Wah, ini yang sangat luar biasa teman-teman ya. Saya punya 3 mentor, 3 guru politik. Yang satu adalah almarhum orang tua saya, Pak Suditro Joyokusumo. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal, beliau panggil saya, beliau sebut kepada saya bahwa jangan pernah tinggalkan rakyat Indonesia, selalu berpihak kepada rakyat, kau tidak akan pernah salah. Itu pesan kepada saya renungkan. Kalau ada sesuatu masalah, suatu topik, suatu isu, kita harus pilih. Ini kepentingan siapa? Kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, atau kepentingan rakyat Indonesia. Selalu memilih pihak yang membela rakyat Indonesia. Dan itu saya pegang. Wow. Di setiap pidato-pidato beliau ya, beliau tuh selalu memikirkan rakyat kecil teman-teman. Selalu rakyat kecil, rakyat kecil, rakyat kecil. Ya mungkin kalian berpikir bahwa Pak Prabowo ini ya hanya omon-omon gitu, hanya rakyat kecil diomon-omonkan tapi tidak ada bukti. Kalau kalian perlu bukti, kalau kalian mau bukti bagaimana kecintaan Pak Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil, bagaimana beliau selalu menyalurkan bantuan-bantuan untuk rakyat kecil tanpa diketahui oleh banyak orang. Nanti saya akan buat videonya setelah ini teman-teman. Beberapa orang-orang kepercayaan dari Pak Prabowo itu aktif melakukan atau menyebarkan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan teman-teman. Orang-orang kecil. Dan itu jarang di-highlight, jarang dilihat oleh orang banyak. Karena memang Pak Prabowo tidak langsung memberikan itu. Beliau memberikan itu melalui orang-orang kepercayaan dia di bawah. Melalui badan-badan yang dibentuk, melalui badan-badan yang dia bina dan segala macam. Dan itu jarang tersorot kamera media. Nanti saya buat videonya setelah ini teman-teman. Setelah ini saya akan tampilkan beberapa video nantinya ya, tapi setelah konten ini. Karena di konten ini kita fokus dulu terhadap cita-cita dan niat baik Pak Prabowo, keseriusan Pak Prabowo untuk membangun bangsa tentunya ya, dan juga politik luar negeri Pak Prabowo. Ya, menurut saya begini, sebagai presiden terpilih dan juga pada saat yang sama masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tentu saja Pak Prabowo memiliki platform, karena dari berbagai agenda, kalau yang kita ikuti di media maupun dari misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, banyak juga isu-isu terkait dengan misalnya kerjasama pertahanan dan juga masalah-masalah geopolitik. Dan mungkin highlight yang tadi disampaikan oleh Mbak Vivi adalah bahwa Indonesia hari ini dan juga negara di dunia kan sedang mengalami perubahan geopolitik. Cina semakin dianggap sebagai kekuatan yang potensial menjadi superpower baru. Di sisi yang lain Amerika masih menjadi negara superpower, kekuatan militernya masih yang paling kuat. Kemudian ada kekuatan yang lain, Uni Eropa,
Di sisi yang lain ada Rusia dan lain-lain, sehingga tadi yang disampaikan Mbak Vivi, Pak Prabowo mungkin testing the water sebagai presiden-elect, presiden terpilih, dan juga sebagai Menteri Pertahanan. Makanya yang dikunjungi oleh Pak Prabowo ini antara lain tadi negara-negara besar ini, Cina, Rusia, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya sebetulnya yang signal yang dikirim adalah bahwa Pak Prabowo saya rasa meyakini politik luar negeri itu adalah bagian penting dalam mencapai tujuan-tujuan nasional, baik yang domestik maupun juga yang bersifat hubungan dengan negara lain, apalagi di tengah persaingan geopolitik. Sehingga 13 negara yang dikunjungi setelah resmi diumumkan sebagai presiden terpilih, itu mengirim signal yang saya rasa sangat kuat gitu, bahwa politik luar negeri akan menjadi bagian yang penting dalam mencapai tujuan-tujuan baik ekonomi, sosial di dalam negeri Indonesia. Saya kira itu hal yang kedua. Yang ketiga yang menarik begini, kalau kita ambil analogi ya, dulu ketika Indonesia baru merdeka, itu dunia mengalami perubahan global, dekolonisasi dan lain-lain, dan Indonesia sebagai negara baru menavigasi itu dengan baik. Mulai dari para founding fathers kita lah, lewat cara-cara diplomasi Soekarno, dan bahkan menciptakan berbagai inisiatif. Konferensi Asia Afrika, 10 tahun Indonesia merdeka, 45. Lalu ada konferensi Asia Afrika, negara baru di tengah perubahan global yang masif. Kalau kita sekarang baca sejarah seperti sesuatu yang wajar aja terjadi gitu. Padahal itu misalnya kolonialisme ratusan tahun, tiba-tiba seperti gempa tektonik, negara-negara baru merdeka tahun 45, 46, 47, 48, 49 gitu. Dan Indonesia ada di tengah perubahan itu dan sangat aktif berkontribusi. Nah, hari ini kan sebetulnya sama juga. Ada berbagai soal-soal yang mungkin sifatnya tektonik ya, secara politik internasional. Rise of China, perseteruan dengan Amerika Serikat, kita baru selesai pandemi, itu juga tektonik sebetulnya. Cuma kayaknya kalau pandemi ini kita udah pada lupa juga. Padahal itu perubahan yang menurut saya serius. Dan ketika itu dilakukan dulu oleh di masa Soekarno, Indonesia bisa menavigasi dan mendapatkan penghormatan dari negara lain karena banyak inisiatif yang dibuat oleh Indonesia di masa-masa perubahan global yang sangat substansial semacam itu. Dan saya menduga Pak Prabowo ada flavor untuk memberikan signal bahwa Indonesia akan lebih aktif di bidang hubungan luar negeri atau politik luar negeri. Dia melakukan extra miles dari apa yang sudah dilakukan beberapa waktu belakangan. Pak Prabowo ini akan menjadi seorang presiden yang sangat hands-on terhadap isu-isu kebijakan luar negeri. Itu valid nggak ya analisa seperti itu? Saya kira ada benarnya dalam hal begini, memang secara konstitusi di piramida kekuasaan dan kebijakan, apalagi dalam sistem presidensial yang kita punya, di pucuk piramida adalah presiden. Sehingga kalau seorang presiden punya visi dan juga punya keyakinan bahwa hubungan luar negeri itu adalah komponen penting untuk mencapai tujuan nasional, tentu saja dia akan hands on. Dan saya kira itu satu hal yang positif atau negatif tuh Mas Philip? Kalau seorang presiden hands on dalam isu-isu kebijakan luar negeri. Kalau sedang mengalami perubahan global yang signifikan, menurut saya itu penting. Apalagi yang sedang kita alami sekarang. Karena apa? Karena tujuan-tujuan kita, kepentingan nasional, kepentingan ekonomi tidak akan tercapai kalau kita tidak bisa menavigasi perubahan global yang sedang terjadi, apalagi dalam konteks geopolitik seperti perseteruan Cina dengan Amerika Serikat sekarang gitu. Dan karena itu leadership dan vision dalam soal hubungan luar negeri itu menjadi penting dalam konteks yang sedemikian rupa tadi gitu. Dan kalau kita lihat pengalaman-pengalaman presiden-presiden sebelumnya, Indonesia kan tidak bisa menghindar dari persoalan-persoalan hubungan internasional. Satu, secara natural kita adalah negara besar di kawasan Asia Tenggara, dan juga karenanya diharapkan memiliki peran yang lebih signifikan gitu. Sebagai dalam konteks ekonomi,
baik dia sebagai market, baik dia sebagai penyedia natural resources, talent, dan juga menjaga keseimbangan di kawasan dan lain-lain. Secara natural Indonesia itu diharapkan perannya. Dan Pak Prabowo sudah membuktikan itu teman-teman ya. Bagaimana beliau menulis beberapa artikel di majalah-majalah ternama luar negeri, seperti yang kita ingat ketika Prabowo menggugat Uni Eropa dan juga Amerika yang punya standar ganda terhadap konflik yang terjadi di Palestina dan juga Ukraina. Ini kan dua konflik yang berbeda, tapi Eropa dan Amerika punya standar ganda dalam menilai konflik ini teman-teman. Dan juga bagaimana Pak Prabowo selalu menyuruhkan dan menyuarakan perdamaian dunia, selalu menyerukan untuk gencatan senjata, untuk kemerdekaan Palestina dan segala macam. Dia itu selalu tampil di panggung-panggung internasional untuk menyuarakan perdamaian dunia tentunya. Karena Pak Prabowo tahu, beliau mantan militer, beliau lama di militer, beroperasi di militer dulunya, beliau tahu kalau peperangan itu tidak baik untuk keberlanjutan umat manusia, karena akan banyak korban, akan banyak kemiskinan, akan banyaklah yang dikorbankan teman-teman. Dunia kacau, tidak ada kedamaian dan segala macam. Inilah yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Jangan sampai konflik global ini memanas, jangan sampai konflik global ini bisa memicu sebuah kehancuran bagi dunia tentunya teman-teman. Dan inilah yang selalu dijalankan oleh Pak Prabowo dalam hal-hal politik luar negerinya. Dan semoga ke depan ya, tapi saya pikir Pak Prabowo memang punya kans untuk menyatukan ini ya, mungkin menjadi macan Asia lah mungkin teman-teman ya. Itu yang kita harapkan. Dan juga banyak orang-orang dan petinggi-petinggi politik luar negeri yang mengatakan bahwa ya kemungkinan besar Indonesia akan lebih baik lagi ketika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.